Halo anak-anak ibu, kembali lagi dengan Ibu Maria Melani Bruginting. Nah, hari ini kita akan masih belajar tentang koordinat kartesius ya, materi terakhir kita tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sebenarnya materi yang sangat gampang. Ibu yakin anak-anak ibu semuanya pasti bisa? Silahkan kamu buka bukumu di halaman 58 gitu ya. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ternyata garis itu memiliki posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contohnya, nah di sini kan kamu lihat nih ada garis L1, ada garis L2, ada garis L3 dan ada juga garis L4. Ternyata garis-garis ini itu sejajar dengan si sumbu X. Ya kan? Iya, dia sejajar dengan sumbu X. Bisa paham? Sedangkan garis M1, M2 ini itu tegak lurus dengan sumbu X. Bisa paham ya? Ada sumbu tegaknya, ada sumbu lurusnya. Gitu. Makanya dia disebut tegak lurus dengan sumbu X. Bisa paham? Sedangkan coba kamu lihat di sini. Tadi kan kita punya garis L1 L2 ya. L1 L2 ini itu juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Sumbu Y tegaknya dia lurusnya gitu. Bisa? Sedangkan garis M2 ini itu sejajar dengan sumbu Y gitu. Kan sejajar dia kan aku, ini garis M2, ini garis sumbu Y, berarti dia sejajar gitu. Bisa paham ini ya? Sedangkan nih di sini kan kita punya garis N1 dan garis N2. Kalau garis N1 dan garis N2 ini adalah garis-garis yang memotong sumbu Y serta memotong sumbu X gitu. Benar nggak? Coba di sini lihat. Kan ini ada garis N1 ya. N1 ini memotong sumbu Y di titik ini. Kan gitu, di titik berapa ini nakku? 0,2. Dan garis N2 juga memotong sumbu X. Memotong sumbu X di mana? Di koordinat min 1,0 gitu. Bisa paham ya? Ibu ulangi sekali lagi, berarti garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah L1, L2, L3, dan L4. Ya, sedangkan garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu adalah garis-garis yang M1, M2, M3, M4. Udah paham ya? Yang bagaimana tegak lurus, yang mana sejajar. Kalau sejajar dia seperti ini. Sama di arahnya kenakku. Sedangkan kalau dia tegak lurus bagaimana, Bu? Sumbu X-nya seperti ini ya. Ada sumbu lurusnya, ada sumbu tegaknya gitu. Bisa paham ya? Oke, coba diperhatikan di sini ada kesimpulannya. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X yang seperti Bu bilang tadi, ya, dia kan sejajar dengan sumbu X. Oh iya, sejajar, kan gitu. Oke, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, iya, yang sejajar dengan sumbu Y, ini sumbu Y ya, sejajar. Nah, kalau sejajar dia nggak mungkin berpotongan. Sejajar ya. Kemudian garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Iya, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X siapa katanya? M1, M2, M3. Betul. Karena sumbu X sebagai sumbu apanya? Lurusnya. Kemudian M1, M2, M3, M4 ini itu sebagai sumbu tegaknya. Tegak lurus gitu. Bisa paham ya? Sedangkan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y ya, ada tegaknya, ada lurusnya. Berarti garis-garis siapa? L1, L2, L3, L4. Itulah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Gitu. Bisa paham kira-kira ya? Kemudian yang terakhir nih, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Udah Ibu jelaskan. Berarti garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y yaitu N1 dan N2. Seperti Ibu jelaskan tadi ya, N1 dan N2. Kalau kamu perhatikan N1 nih, dia memotong sumbu Y di titik 0,2 serta memotong sumbu X di titik 1,0. Gitu juga untuk si N2-nya. Seperti itu aja.
Oke baik, silahkan diperhatikannya anak-anak. Nah di sini Ibu bahas contoh 23. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6 dan titik C minus 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kan gitu katanya ya. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi di sini anak-anak kita bikin dulu titik A. Titik A 3,2 berarti X-nya 3, Y-nya 2. Inilah titik C 3,2. Kemudian di sini coba diperhatikan lagi. Titik B-nya 3,-6 berarti X-nya harus berapa? 3 ya. Ya, X-nya 3, kemudian Y-nya minus 6. Nah, berarti titiknya di sini. Kemudian titik C itu kan minus 5,2 ya. Berarti X-nya harus minus. Ini ya, minus 5, Y-nya 2. Maka letaknya di sini. Oke, sekarang jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y katanya. Nah ini kan ada titik A, titik B. Ibu tarik garisnya. Garisnya yang warna hijau ini ya nakku. Garisnya yang warna hijau ini. Garisnya warna hijau ini. Inilah garis yang melalui titik A dan titik B. Nah ternyata garis ini bagaimana kedudukannya terhadap katanya sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anggap aja garis yang warna biru dan merah ini atau orange ini belum ada. Berarti kedudukan garis yang melalui titik A dan titik B terhadap sumbu X. Lihat. Oh ini sumbu X. Yang warna hijau garismu. Maka dia harus apa? Tegak lurus gitu. Bisa paham? Nah, jadi garis yang melalui titik A dan titik B tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian coba dilihat, kita lihat sekarang terhadap sumbu Y-nya. Ternyata garis yang warna hijau ini itu apa dong dengan sumbu Y? Iya, sejajar dia kan aku ya. Ini sejajar dengan yang ini. Berarti garis yang melalui titik A dan titik B sejajar dengan sumbu Y. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke yang bagian B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, oke, titik A dan C, berarti garisnya yang warna biru, gitu kan? Yang warna biru. Kalau kamu lihat garis yang warna biru ini kan otomatis sejajar dengan sumbu X. Ya kan nakku ya? Kemudian garis yang berwarna biru ini ternyata tegak lurus dengan sumbu Y. Sumbu Y-nya tegak, garisnya sebagai lurusnya. Itu kan tegak lurus. Oke ya, kita lanjut lagi untuk yang bagian C-nya. Jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya kan, titik C dan titik B. Ternyata titik C dan titik B ini kalau ibu tarik garis kan ini garis yang warna orange ya. Maka garis ini pasti memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Atau boleh kamu bikin, ternyata garis ini tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar juga dengan sumbu Y. Atau boleh, ternyata garis yang melalui titik B dan titik C itu tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Gitu. Boleh ya? Nah sekarang kita lihat jawabannya. Oke ya. Dan di sini apa katanya? Garis yang melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Betul, yang AB tadi kan? AB. Kan? Dia tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus terhadap sumbu X. Tetapi dia sejajar dengan sumbu Y. Kan gitu tadi kita bilang kan? Kemudian lihat lagi. Ternyata garis yang melalui titik A dan C sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Garis apa tadi katanya? AC. Nah ini AC ya. Iya AC tadi sejajar dengan sumbu X. Serta tegak lurus dengan sumbu Y. Yang terakhir nih yang bagian C. Garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Yang seperti Bu jelaskan tadi, ternyata garis yang melalui titik B dan titik C ataupun garis yang warna orange ini itu tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus terhadap sumbu apa tadi? Ternyata garis yang melalui titik B dan titik C tidak tegak lurus ataupun tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Bisa paham ya?
Oke, nah sekarang tugasmu coba kamu kerjakan ya anak-anak ya. 2 soal aja nih. Coba kamu kerjakan yang ayo kita menalar, kamu gambarkan ini anak-anak, kemudian kamu kerjakan yang bagian A dan B. Nah, yang bagian A apa katanya? Apakah ada garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y? Nah, yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y katanya. Jika ada tunjukkan, artinya tunjukkan di dalam gambar ini gitu. Garis mana yang kamu tarik, tapi dia harus melalui titik A gitu. Ya kan? Ada nggak nanti dia yang sejajar dengan sumbu Y tetapi tegak lurus dengan sumbu X? Nah gitu aja, kalau ada kamu gambarkan aja di sini, nanti Bu paham kok yang mana. Oke, yang bagian A dan yang bagian B saja. Terima kasih.